Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Rohani Kristen pada siang hari ini. Kami berharap saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai sukacita dan perlindungan Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru dan kesempatan untuk bekerja hari ini. Ampuni segala kesalahan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan hari ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan menguduskan. Tuhan juga yang pakai setiap hati, pikiran, tangan, kaki kami untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Engkau juga yang berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan yang memampukan dan menjadikan kami terang melalui lingkungan tempat kami bekerja. Ya Aba Bapa kami, ya Tuhan, jikalau sebentar lagi, kami mau memulai aktivitas, kiranya Tuhan saja yang berkati dan lindungi kami. Kiranya kuasa dan Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami dari rumah hingga kantor dengan selamat, tak kekurangan apapun. Jaga hati kami dari segala pengaruh jahat. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu melimpah. Ampuni kami yang sering menyakiti hati-Mu. Kami bawa doa yang kurang sempurna ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Judul renungan kita hari ini adalah, Diobati dengan Tepat. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk, dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini, dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu, kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon, bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Hakim-Hakim 6 ayat 19 sampai dengan ayat 24. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, obat penyakit dalih adalah percaya Tuhan menyertai kita, fokus ke Tuhan, dan bertindak. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Saya pernah mengalami penyakit dalih. Jadi saat ada orang menantang saya keluar dari zona nyaman, saya mengajukan berbagai dalih. Saya berdalih tak ada modal, bisnis lagi sepi, badan sakit, pendidikan kurang, tidak ada waktu, dan aneka dalih lainnya untuk membenarkan saya. Seperti semua penyakit, penyakit dalih akan semakin buruk kalau tidak diobati dengan tepat dan segera. Belajar dari kisah Gideon diangkat menjadi hakim. Alkitab memberi jawab atas penyakit dalih. Waktu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon lalu menyapanya sebagai pejuang yang gagah berani, Gideon mengeluarkan berbagai dalih. Jawaban Tuhan untuk Gideon adalah Dia menyertai Gideon,
dan Tuhan memberikan berbagai bukti untuk membuat Gideon yakin. Gideon tidak akan berhasil mengusir orang Midian dan menjadi hakim Israel kalau terus berdalih dan menolak firman Tuhan. Kini fokus Gideon bukan lagi kepada kecilnya dirinya, tetapi kepada Tuhan yang sangat hebat, dan dia bertindak untuk menaatinya. Hidup kita secara rohani dan jasmani tidak akan maju dan malah mundur kalau pintar berdalih dan malas. Betul, kita saat ini belum mampu. Kita mungkin tak punya modal, kita bisa gagal berkali-kali, tapi percayalah Tuhan selalu menyertai kita, memampukan kita maju dan melakukan banyak perkara besar. Mari sembuhkan diri dari penyakit dalih, dengan percaya bahwa Tuhan menyertai, fokus kepada Tuhan, dan dengan bertindak untuk mau berubah dan bertumbuh dalam ketaatan akan kehendak-Nya. Panggilan Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 23-24 berkata, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, Selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati." Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya, Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Gideon sedang mengirik gandum dengan sembunyi, sebab apabila ketahuan, semua hasil gandum akan dirampok, dia akan dikejar oleh tentara Midian. Peristiwa ini termasuk berat, menggelisahkan bagi dirinya dan setiap anggota umat. Gideon sebenarnya tidak dapat menerima keadaan yang membuatnya tertekan. Tentara Midian terus berusaha mengintimidasi orang Israel dengan maksud Israel tetap hidup dalam penderitaan. Dalam suasana hati Gideon yang sedang memberontak ini, tiba-tiba muncul malaikat Tuhan dengan maksud mengangkatnya menjadi hakim atas bangsa Israel. Gideon mengungkapkan kekecewaannya secara terbuka kepada malaikat Tuhan dan ketidaksanggupannya. Namun pada akhirnya Gideon memahami pembelajaran Allah. Ia mohon diampuni alas kehilafannya, lalu ia mengucap syukur dan mendirikan mezbah serta membawa persembahan bagi Tuhan. Nas ini mengajar kita untuk menghayati panggilan dan pengutusan Tuhan di atas segala bentuk kesulitan dan pergumulan kita dalam hidup ini. Gideon dipanggil oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dari orang-orang Midian, tetapi ia ragu akan panggilan tersebut. Arti nama Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Ia adalah seorang muda yang berasal dari kaum kecil suku Manasye. Ia bertemu dengan malaikat Allah yang memberinya tugas untuk menyelamatkan umat Israel, tetapi justru ia merasa ragu dan takut sebab ia sadar akan keterbatasannya. Allah menguatkannya dan mengatakan bahwa ia pasti akan selamat. Allah tidak akan membiarkan binasa siapapun yang taat kepadanya dan tidak pernah sekalipun meninggalkan mereka yang percaya. Gideon juga dalam kondisi seperti ini dipanggil Allah. Allah mau ia bangkit untuk menyelamatkan bangsa Israel. Namun Gideon sendiri juga hidup di dalam ketakutan dan kecemasan, bahkan mengirik gandum pun ia tidak berani di tempat terbuka dan bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Karena itu bagaimana ia berani percaya dan menerima panggilan ini? Tetapi setelah Allah meneguhkannya, maka secara khusus ia mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Yehovah Shalom, yang berarti Tuhan itu keselamatan. Inilah sebutan dia kepada Tuhan. Hari-hari yang damai akhirnya tiba, walaupun ia belum menikmati kedamaian dan keselamatan yang diberikan Tuhan. Dan keadaan masih belum berubah, tapi ia telah menikmati damai sejahtera sejati. Inilah damai sejahtera yang dimaksud di sini, bukan seperti damai sejahtera yang kita bicarakan pada umumnya, yang hanya mengacu kepada tidak ada penyakit, tidak ada bencana dan tanpa kesulitan, semuanya sesuai harapan kita, semuanya lancar, aman sentosa. Tentu saja semua ini damai sejahtera juga, tapi damai sejahtera seperti ini hanya luar saja dan sementara dan akan menghilang dengan mudah dipengaruhi oleh hal-hal dari luar. Tidak dapat menikmati damai sejahtera sejati itu.
Karena itu, janganlah takut untuk menjawab dan melakukan tugas panggilan Tuhan walau ada banyak rintangan yang harus kita jalani. Tuhan berbelas kasihan. Hakim-Hakim 2 ayat 18b berkata, "Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka." Tuhan adalah Maha Kasih dan penuh belas kasihan. Ia selalu setia mendengar jeritan umat-Nya. Tuhan adalah Allah yang memperhatikan yang tertindas. Ada banyak ayat Alkitab yang menyatakan kebenaran ini, "Bangsa yang tertindas Engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka Kau rendahkan, sebab Dia yang membalas penumpahan darah, ingat kepada orang yang tertindas, teriak mereka tidaklah dilupakannya." Makna kata belas kasihan diterjemahkan dari kata esplagnisde Yunani yang menunjuk pada pengertian bela rasa. Dalam pengertian bela rasa atau compassion pada prinsipnya merupakan rasa simpati terhadap penderitaan sesamanya yang dinyatakan dengan keinginan untuk menolong. Jadi, makna dari pengertian compassion lebih daripada sikap simpati, karena makna sikap simpati lebih cenderung pada rasa belas kasihan, tetapi tidak dinyatakan dalam sikap yang konkret untuk menolong. Itu sebabnya setiap kali disebutkan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, maka senantiasa diikuti dengan suatu tindakan nyata dari Tuhan Yesus sebagai respon atau solusinya dalam permasalahan tersebut. Belas kasihan Tuhan adalah kabar gembira utama yang harus kita wartakan. Belas kasih Tuhan yang sempurna kita lihat dalam diri Kristus. Melalui salib dan kebangkitan Kristus, kita melihat belas kasihan Allah yang mengalahkan dosa dan maut. Kita menerima kembali belas kasih ini setiap kali kita mengambil bagian di dalam perayaan perjamuan kudus. Setelah menerima belas kasihan dari Tuhan, kita selayaknya juga berbelas kasih pada orang lain, dan untuk seterusnya kita hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Dengan demikian kita menjadi saksi hidup akan belas kasih Tuhan. Bahkan dalam keseharian kita pun kita harus ingat bahwa kita hidup dalam belas kasihan orang lain, terutama di jalan raya. Walau kita sudah berhati-hati dan berusaha menaati peraturan lalu lintas, jika ada satu orang saja yang tidak berbelas kasih kepada orang lain dan berniat mencelakai hidupnya sendiri dan hidup orang lain, kita bisa celaka, dan masih banyak contoh lain. Oleh karena itu kita harus memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan untungnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan belas kasih dan pribadi yang murah hati. Sejak zaman Adam, Dia memberikan belas kasih yang tak terkira, mengingat dosa dan kejahatan manusia yang tak terperikan, dosa-dosa kita juga. Puncaknya adalah saat Dia menjelma menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita, Yesus Kristus. Sebagai representasi Allah, Yesus Kristus menunjukkan belas kasih yang sangat besar. Belas kasih terbesar pengorbanannya di kayu salib yang membebaskan kita dari cekikan dosa. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lalu bagaimana dengan kita yang sudah ditebus dari dosa ini? Ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, selalu mengingat bahwa kita hidup di bawah belas kasihan, terutama belas kasihan Tuhan. Seperti firman-Nya dalam Roma 9 ayat 15, sebab Ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Tanpa belas kasih-Nya, sebenarnya kehidupan kita sia-sia, bahkan bisa dikatakan sebenarnya kita sudah mati. Kedua, menaruh belas kasih kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Kitab Amsal 19 ayat 17 mengatakan, "Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu."
Kita orang-orang yang sudah memperoleh belas kasihan Tuhan, sudah seharusnya menyebarkan kasih kepada orang lain sebagai duta-duta Tuhan di dunia ini. Karena itu, berbelas kasihlah kepada sesama manusia. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas saudara pendengar seperti biasanya, dan saya harap berkat Tuhan melimpah ruah atas saudara pendengar dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini kami bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan sesama kami umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan kepada saudara terkasih. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Segala sesuatu yang di luar dari ajaran gereja dan tidak mengandalkan Yesus sebagai arah keselamatan adalah ajaran sesat. Hanya Yesus keselamatan yang sejati dan abadi. Tidak ada di luar Yesus yang sanggup memberikan keselamatan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua. Biarlah tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang berikutnya. Shalom. Yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.